Halo semuanya, perkenalkan kami dari Technopreneurship kelas B. Kami akan menjelaskan tentang salah satu ide bisnis kami, yaitu Dwi Cara. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kiren. Saya akan menjelaskan tentang company summary, risk, dan mitigation-nya. Yang kedua ada Mikael, yang akan menjelaskan tentang partner analysis. Yang ketiga ada Erlang, yang akan menjelaskan tentang market analysis dan competitor identification. Yang keempat ada Irza, yang akan menjelaskan tentang BMC, problem analysis, dan opportunity analysis. Yang kelima ada Gilang, yang akan menjelaskan tentang competitor analysis. Nah, saya akan menjelaskan tentang profil singkat perusahaan kami. Oke, Dwicara adalah aplikasi mobile yang bertujuan untuk membantu pengguna berlatih berbahasa asing dengan metode yang interaktif dan gamifikasi. Bersama Dwicara, pengguna akan dipertemukan dengan pengguna lain yang berasal dari penjuru dunia di sebuah ruang chat untuk berdiskusi tentang topik minat mereka dan berkomunikasi dengan bahasa asing yang ingin mereka pelajari. Bahasa asing tersebut harus sama antara pengguna dan lawan bicaranya. Pengguna bisa mengkoreksi tata bahasa yang digunakan lawan bicaranya yang akan memberikan pengguna tersebut poin EXP atau poin gamifikasi. Di ruang chat itu sendiri juga dilengkapi oleh artificial intelligence milik Wicara yang akan memandu pengguna dan memberikan saran koreksi dari tata bahasa lawan bicara apabila dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Nah, next. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis modal canvas dari Dwi Cara itu sendiri. Yang menjadi bagian pertama yang akan saya bahas adalah key proposition atau value proposition, di mana kita mengungkapkan bahwa confidently express your passion as you learn more language. Dwi Cara ingin membantu orang untuk lebih mengajar passion lagi dengan menguasai berbagai bahasa di dunia. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang key partner, yaitu ada beberapa poin digital payment, Google Suite, Fakultas Ilmu Budaya. Untuk key activities dari Bicara sendiri yang utama adalah app development, data research, marketing, serta community management. Lalu key resources kita ada 4, itu mobile application, partnership dengan berbagai pihak, educational content creator, serta community. Lalu cost structure yang kita gunakan ada 2 poin, yaitu cloud or API service cost dan marketing cost. Lalu di customer relationship kita memiliki affordable subscription fee serta fitur interesting feature. Di bagian channel, yang untuk me-reach customer ada sosial media serta community approach. Di revenue streams, Bicara memiliki 2 yaitu AdMobs, iklan, dan subscription fee. Di customer segment kita memiliki 2 yang utama yaitu language learner serta linguistic enthusiast. Next akan bahas problem analysis menggunakan framework PES analysis. Pertama dari sisi sosial, itu di mana sekarang ini sudah banyak konten atau muatan internasional yang masuk ke Indonesia melalui berbagai media seperti TikTok, Instagram, dan sebagainya, dan tentunya dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, skill penggunaan bahasa Inggris ini akan semakin tinggi keperluannya. Lalu yang kedua adalah dari sisi politik, di mana kondisi negara saat ini sudah kembali back to normal, ya, membuat orang sudah mulai banyak kembali beraktivitas di luar ruangan, hampir sama seperti dahulu sebelum Covid. Selanjutnya adalah ekonomi, di mana tahun ini di 2 kuartal pertama Indonesia berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi senilai 5,01% serta 5,44% di kuartal kedua. Namun di 2023 sudah banyak peringatan dan, berita-berita bahwa tahun tersebut akan menjadi tahun yang buruk untuk bidang ekonomi. Jadi kita harus bersiap-siap. Lalu yang terakhir adalah di bidang teknologi, di mana teknologi kita gunakan adalah artificial intelligence untuk menjawab, conversation, untuk memberi suggestion dan lain sebagainya, yang menurut sumber mengembangkan aplikasi dengan model artificial intelligence akan memakan biaya yang bisa besar, cukup besar. Lalu selanjutnya akan saya membahas tentang opportunity analysis menggunakan Ansoff Matrix, di mana memiliki 4 poin, yaitu market penetration, yang artinya adalah strategi untuk memperkuat market yang sudah kita miliki atau kita incar seperti itu. Strateginya di antaranya adalah contohnya memberi harga lebih murah dibanding kompetitor-kompetitor yang sejenis. Lalu di market development, yaitu adalah strategi melebarkan market yang belum pernah kita jamah sebelumnya. Ya, strategi di antaranya adalah bekerja sama dengan beberapa startup atau perusahaan lain yang memiliki industri yang berbeda, sehingga kita bisa mendapatkan pasar yang baru. Lalu yang ketiga adalah product development, di mana strategi pengembangan produk berada pada yang strategi pengembangan produk kepada target market yang sudah ada. Strateginya di antara adalah melakukan riset dan untuk calon user dan user aplikasi itu sendiri, sehingga aplikasi bisa terus update dan berkembang sesuai dengan, kebutuhan. Lalu yang terakhir adalah diversifikasi, yaitu strateginya setelah dilakukan market dan product development. Bisa dikatakan ini adalah gabungan dari keduanya. Kali ini saya menggunakan diversifikasi terkait. Contoh yang kita bisa lakukan adalah menjadi partner dengan berbagai perusahaan sebagai konsultan kebahasaan, karena kita telah memiliki, expertise bahasa di bidangnya, sehingga kita bisa menjadi konsultan nantinya. Selanjutnya saya akan membahas tentang partner analisis. Di sini bicara akan melakukan kerjasama dengan 3 partner. Yang pertama yaitu lembaga dan institusi pelatihan bahasa, di mana di sini merupakan komunitas atau fakultas ilmu pengetahuan budaya yang dapat membantu kita dalam pengisian konten atau menjaga penggunaan bahasa yang dalam bicara sesuai dengan tata bahasa yang ada. Selanjutnya, partner yang kedua itu digital wallet. Digital wallet di sini seperti GoPay, Dana, OVO, ShopeePay, di mana digital wallet ini dapat digunakan sebagai sarana pembayaran subscription service yang akan kita berikan kepada customer. Dan partner yang ketiga adalah Google Services. Google Services ini bisa berupa Google Play Store, di mana kita akan mendistribusikan aplikasi kami, Google Cloud Platform, di mana kita akan melakukan penyewaan server atau pembelian server, Google AdSense, dan Google
cloud lainnya, di mana Google Service ini dapat kita gunakan untuk pengembangan distribusi aplikasi bicara. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai market analysis. Market analysis ini akan dibagi menjadi dua, yaitu tentang analisis di trendnya dan juga analisis di customer-nya. Untuk analisis di trendnya, dari hasil analisa kami melalui riset di penelusuran Google Play Store, kami mendapatkan bahwa sebenarnya sudah banyak sekali orang yang tertarik terhadap aplikasi yang bergerak di industri yang mirip atau sama dengan aplikasi di cara ini atau aplikasi belajar bahasa. Yaitu terdapat beberapa aplikasi yang kalau kita lihat itu jumlah dari pengunduhnya atau jumlah dari downloadernya itu sudah lebih dari 10 juta orang yang mendownload per aplikasinya. Kemudian untuk analisis customer-nya, kami melakukan pendekatannya dari perhitungan TAM, SAM, dan SOM, tapi untuk tahun pertama, dan itu untuk di Indonesia saja. Untuk tahun pertamanya masih di Indonesia. Nah, berikut adalah TAM, SAM, dan SOM. Dari hasil ini, kami mendapatkannya itu berdasarkan BPS, atau survei BPS, atau Badan Pusat Statistik. Untuk TAM atau Total Available Market, itu kami mengambilnya dari penduduk Indonesia yang berusia produktif dan memiliki akses internet, yaitu sekitar 140,8 juta jiwa. Kenapa kami mengambil penduduk Indonesia berusia produktif dan memiliki akses internet? Karena menurut kami, untuk jangkauan orang yang punya potensi secara luas untuk bisa mengakses atau ketertarikan untuk mengakses aplikasi belajar bahasa seperti Bicara ini, orang-orang yang masih produktif atau masih bisa bekerja atau masih ada kebutuhan untuk bisa menciptakan sesuatu, sehingga masih ada niatan untuk belajar bahasa asing. Dan kenapa harus yang memiliki akses? Karena pada dasarnya aplikasi kami ini dapat dapat diakses apabila terdapat koneksi internet. Jadi untuk total available marketnya itu harus yang memiliki akses internet. Kemudian untuk SAM-nya atau serviceable available marketnya, itu kami mengambilnya dari penduduk Indonesia yang berusia produktif dan memiliki akses internet dan memiliki niat belajar bahasa asing. Ini bisa dibilang kami mengambilnya itu sekitar 40% dari total yang ada di TAM tadi, yaitu sekitar 56,3 juta jiwa. Kenapa kami ambil secara spesifik lagi di minat belajar bahasa asing? Karena pada dasarnya aplikasi kami ini kan merupakan aplikasi yang berbasis belajar bahasa. Kemudian untuk yang terakhir, SOM atau Serviceable Obtainable Market, itu kami mengambilnya dari market yang ada di SAM tadi, yang tertarik, yang kira-kira berpotensi untuk tertarik menggunakan bicara. Ini setidaknya kami mengambil sekitar 60% dari total yang ada di SAM, yaitu sekitar 33,8 juta jiwa. Kemudian selanjutnya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja tentang kompetitor analisis, yaitu tentang daftar aplikasi apa saja yang kira-kira menjadi kompetitor dari bicara. Di sini ada dua klasifikasi kompetitor, yaitu kompetitor secara langsung dan tidak langsung. Untuk yang secara langsung, itu contohnya ada Tandem dan HelloTalk. Untuk yang tidak langsung, ada Goodnight, Lokal, Swendu, Drops, Maung, Bubble, Bilingual App, Cake, Memplice, dan Busu. Di sini maksud dari kompetitor langsung dan tidak langsung itu karena dari kemiripan aplikasinya. Kalau misalnya kita lihat di sini, contohnya seperti HelloTalk dan Tandem itu aplikasi yang belajar bahasa namun memiliki interaksi dengan orang lain. Seperti kalau di Tandem itu dia bisa menyediakan uh, service bisa menyediakan fitur untuk ruang berbicara dengan sesama pengguna yang lainnya supaya bisa belajar menggunakan bahasa yang sama seperti yang user ingin pelajari. Kemudian kalau untuk Duolingo itu tidak secara langsung karena Duolingo itu merupakan aplikasi belajar bahasa namun tidak menggunakan interaksi dengan orang lain. Bentuknya seperti kuis atau pertanyaan-pertanyaan yang yaitu pertanyaan itu berupa pertanyaan seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang dan bahasa lainnya sesuai dengan pilihan dari si penggunanya ingin belajar apa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi terkait komputer analisis yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dari komputer-komputer yang telah kami temukan sebelumnya tersebut, kami menganalisis fitur-fiturnya dan melakukan perbandingan terhadap bicara, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk fitur peer correction, kedua komputer kami sudah memilikinya dan terbukti dibutuhkan oleh pengguna, sehingga bicara juga akan menerapkannya. Namun perbedaan yang kami buat adalah dengan penerapan AI di dalamnya, yang nantinya user bisa mengecek seberapa benar koreksi yang dibuat oleh peernya tersebut. Selanjutnya, untuk fitur user matching, fitur yang dimiliki oleh MOM ini juga akan dimiliki di cara untuk membantu kemudahan dalam mencari teman praktik bahasa di sini. Dengan fitur ini diharapkan bisa lebih efektif dalam mempertemukan pengguna-pengguna yang ingin berlatih bahasa. Kemudian, selanjutnya sebagai aplikasi language learning, Bicara mengusung konsep mini education content di dalamnya, yang harapannya setiap harinya pengguna dapat mempelajari hal-hal baru. Selanjutnya, demi menjamin keamanan dalam melakukan chat di Bicara, kami juga menerapkan self chat yang akan memfilter otomatis offensive chat yang mungkin muncul saat menggunakan aplikasi kami. Fitur ini sebelumnya belum dimiliki oleh komputer lainnya. Kemudian, kelebihan lain yang dimiliki oleh Bicara adanya gamifikasi yang bisa menjadi motivasi bagi pengguna untuk terus mengembangkan dirinya di aplikasi ini. Sebelumnya, fitur ini sudah dimiliki Maum, namun di aplikasi itu sendiri hanya diterapkan dalam sebagian kecil, sehingga kurang bisa mendorong progres pembelajaran pengguna. Oke. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis
dengan diagram kompetitor. Dalam analisis ini, kami menggunakan 3 variabel pengukuran, yaitu collaborative practicing, educational content, dan easy to use, dengan memetakan bicara dan 4 kompetitor terbesarnya. Bisa kita lihat bahwa di variabel collaborative practicing sendiri dipimpin oleh Maum, yang sudah menyediakan layanan untuk praktis bahasa dengan mudah, disusul oleh Tandem dan HelloTalk, yang sudah dilengkapi fitur Room Voice Call untuk melakukan collaborative practice. Kemudian untuk variabel educational content, bisa kita lihat bahwa pasar dipimpin oleh Duolingo yang menggunakan model individual practicing. Dari diagram ini kita bisa melihat bahwa di segi collaborative practicing dan educational content, bicara bersaing ketat dengan HelloTalk yang lebih dahulu berada di dan memimpin pasar untuk brandingnya sebagai language learning by practice. Hal ini menjadi tantangan besar dari bicara untuk lebih bisa menarik pengguna di pasar. Sedangkan selanjutnya, untuk hasil analisis dan menggunakan variabel collaborative practicing dan easy to use, kita bisa melihat bahwa ternyata HelloTalk memiliki kelemahan di kemudahan penggunaannya. Hal ini menjadi peluang untuk bicara bisa masuk mengunggulinya di pasar language learning app by practice, akan tetapi perlu diwaspadai juga walau tidak mengusung konsep educasional, Maum dan Tandem bisa menjadi lawan berat di target market bicara. Dari sini bisa kita lihat bahwa bicara harus bisa mengungguli kompetitor-kompetitornya di segi collaborative practicing dan kemudahan penggunaannya atau easy to use. Nah, sekarang kita akan masuk ke risiko yang akan dihadapi bicara serta bagaimana mengantisipasinya. Oke, pertama, apabila situasi politik internasional kembali tidak stabil, akan ada kemungkinan beberapa bahasa atau topik disensor di negara tertentu. Hal ini akan berdampak ke berkurangnya customer satisfaction hingga pemotongan jumlah customer yang menggunakan bicara untuk belajar bahasa tersebut. Dari aspek ekonomi ada dua. Yang pertama, jika suatu negara mengalami resesi, maka pengguna bicara yang berasal dari negara tersebut tentunya akan menurun daya belinya dan tentunya akan memprioritaskan untuk mengalokasikan dana mereka ke kebutuhan yang pokok mereka terlebih dahulu. Lalu karena kami aplikasinya berbasis mobile, maka kami juga harus membayar pajak kepada Google Play Store dan Apple App Store yang tentunya nominalnya tidak sedikit. Lalu untuk aspek sosial, terutama di sini untuk beberapa negara berkembang, minat masyarakatnya untuk belajar berbahasa asing cenderung masih kurang. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya awareness akan bahasa asing, akan manfaat dari bahasa asing itu sendiri, atau memang untuk poin yang kedua ini, adanya platform yang menggantikan peran bicara baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksud dari platform ini terutama untuk platform berbasis komunitas seperti Twitter, Quora, dan Reddit, atau platform yang berbasis akademik seperti Zenius atau Udemy. Selanjutnya ada strategic switching, yaitu sifat pengguna pada umumnya, di mana mereka berorientasi kepada mengejar promo yang bermanfaat. Nah, hal ini menyebabkan pengguna cenderung bertahan sebagai pengguna gratis, dan mereka enggan atau tidak berminat untuk berlangganan. Untuk aspek teknologi, salah satu risiko yang kami khawatirkan adalah adanya kemungkinan manipulasi sistem gamifikasi seperti correction farming, yaitu mengkoreksi hal yang sama berulang-ulang secara terencana. Jadi yang dimaksud adalah ada pengguna yang sudah merencanakan topik yang sama, lalu mereka akan mengkoreksi hal yang sama berulang-ulang, sehingga akan mengakumulasi poin EXP. Lalu adanya pengguna yang tidak bisa menikmati layanan bicara secara utuh karena fitur bicara tidak kompatibel dengan spek perangkat mereka. Bisa jadi spek mereka adalah perangkat yang lawas gitu. Nah, berdasarkan risiko tersebut, kami sudah menyiapkan solusi untuk mengatasinya. Pertama, untuk aspek politik, intinya adalah kami akan mematuhi aturan lokal. Tapi tentunya hal ini hanya diterapkan untuk pengguna yang berasal dari negara tersebut. Jadi kami juga akan berusaha bagaimana caranya untuk mengakomodasi dengan cara menotifikasi, misalnya mereka chat dengan lawan bicara yang berasal dari negara lain, di mana terutama negara tersebut, dia tidak terdampak dengan aturan-aturan seperti ini. Jadi kami akan menotifikasi lawan bicara tersebut sebelum masuk ke ruang chat, supaya mereka be mindful, dan menghormati aturan. Begitu. Kami juga akan mempersiapkan artificial intelligence kami untuk bisa memoderasi ruang chat agar mengantisipasi kalau terjadinya pelanggaran aturan lokal tersebut untuk mereka yang berdiskusi dengan pengguna yang berasal dari negara tersebut. Nah, untuk faktor ekonomi, langkah utama yang kami pasti akan lakukan adalah mengkonservasi finansial kami, seperti melunasi utang, menyiapkan dana darurat, mengambil asuransi, menabung, dan sebagainya. Kami juga akan memanfaatkan alternatif pemasukan seperti memasang Google AdSense pada aplikasi kami. Oke, untuk aspek sosial, kami juga menciptakan sistem gamifikasi, seperti yang sudah dibilang di awal, untuk memacu minat masyarakat, terutama yang usia produktif, untuk mengasah kemampuan mereka untuk berbahasa asing. Jadi sistem gamifikasi akan memberikan hadiah kepada mereka yang tekun dan terampil, serta aktif menggunakan bicara. Kami juga akan menawarkan loyalty scheme,
Kami juga akan menawarkan loyalty scheme seperti berlangganan, juga memberikan benefit seperti potongan harga kepada mereka yang pelanggan. Selain itu, kami juga akan mensosialisasikan aplikasi ini ke sekolah-sekolah untuk membentuk awareness kepada mereka terhadap kemampuan bahasa asing. Serta kami juga akan menyesuaikan tarif langganan sesuai dari segmentasi pengguna. Misalnya untuk pengguna yang masih di bawah umur, di bawah 18 atau masih usia sekolah, mereka akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada mereka yang di luar dari itu. Atau mereka yang berasal dari negara berkembang, mereka juga akan mendapatkan tarif yang lebih murah dibandingkan dengan mereka yang berasal dari negara maju. Yang terakhir, aspek yang terakhir, yaitu aspek teknologi, kami akan selalu berusaha untuk mengupgrade proses machine learning dari artificial intelligence kami. Sehingga artificial intelligence kami bisa membentuk pola progres dari pengguna, serta mendeteksi simptom terjadinya abuse. Kami juga akan menguji pengguna setiap kali mereka akan naik level melalui sistem examination. Serta kami akan mengoptimasi fitur-fitur kami agar bisa digunakan pada perangkat-perangkat spek lawas. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Salam.